Peraduan Cinta Malika, Story by Fujika, episode 16, Ingin Berbakti. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Kini Malika tengah duduk di meja makan. Malam ini, ia kembali menyiapkan makan malam, namun dengan menu yang berbeda dari malam sebelumnya. Sepulang dari resto siang tadi, ia meminta Vivian untuk menemaninya berbelanja keperluan dapur. Walau masih muda, tapi Malika juga mempunyai bakat dalam memasak, sama seperti ibunya. Apa malam ini Mas Angga tidak pulang lagi? Gumamnya menatap ke arah pintu. Ia lalu menghela nafas. Ditatapnya satu persatu makanan dalam piring di atas meja makan di hadapannya. Sekelebat, ingatannya kembali ke saat di mana dirinya tak sengaja melihat Angga bersama dengan Karina tadi siang. Aku tidak tahu perasaan apa yang kumiliki untuk Mas Angga saat ini. Apa mungkin hanya karena aku adalah seorang istri yang melihat suamiku bersama dengan perempuan lain, sehingga aku merasa tidak terima. Karena walau bagaimanapun, tidak ada seorang istri yang tidak keberatan suaminya dengan wanita lain. Atau perasaan ini karena aku sudah mencintai Mas Angga, makanya aku cemburu. Aku tidak tahu, tapi apapun itu, hatiku benar-benar sakit melihatnya. Sambil memegangi dadanya, air matanya jatuh menetes. Ya Allah, kenapa sesakit ini? Tak berselang lama, Malika menghapus air matanya. Ia melayangkan tatapannya ke arah jam dinding. Sudah 1 jam ia menunggu. Asap yang mengepul dari makanan yang ia masak kini tiada lagi. Ia pun bangkit dan berjalan ke arah sofa di depan TV. Diraihnya remote di atas meja, lalu menekan tombol on-off. Tak ada satupun acara TV yang menarik perhatiannya, namun ia tetap membiarkan TV menyala. Dan entah mengapa, ia tiba-tiba merasa sangat mengantuk. Akhirnya, ia tertidur di atas sofa. Ketika Angga menutup pintu, Malika pun terjaga dari tidurnya. Ia mengerjap dan tampaklah Angga yang berjalan semakin mendekat. Buru-buru ia bangun dan memperbaiki kerudungnya. Mas Angga sudah pulang? Mas sudah makan belum? Aku sudah menyiapkan makan malam untuk Mas, ucapnya yang berdiri di belakang Angga. Angga menatap meja makan yang terletak beberapa meter di depan sebelum berbalik menghadap Malika. Kamu lupa atau pura-pura lupa? Sontak Malika menunduk, tidak berani menatap Angga yang menatapnya dengan tatapan tidak suka. Bukankah aku sudah katakan, kamu tidak perlu mengurusi aku. Kita urus urusan masing-masing. Kamu ngerti atau tidak sih? Angga berjalan meninggalkan Malika. Akan tetapi, Malika mengekor di belakang. Tapi Mas, aku sudah menyiapkan makan malam. Siapa tahu saja Mas belum makan malam. Mari kita makan bersama, Mas. Mendadak, Angga menghentikan langkahnya. Begitu juga dengan Malika. Lama-lama aku kesal juga sama kamu, tahu? Bukannya kamu mengikuti apa yang aku katakan, kamu malah semakin menjengkelkan. Sengak Angga. Maaf, Mas, tapi aku hanya berusaha menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri. Aku ingin berbakti padamu, Mas. Tidak perlu, karena kita suami istri hanya di atas kertas. Ingat itu. Tak ada lagi kata yang terucap dari bibir Malika. Ia hanya menatap pintu kamar yang sempat membuatnya terkejut tadi sebab dibanting oleh Angga. Ia lalu berjalan perlahan ke meja makan. Kendati rasa laparnya telah hilang akibat berdebat dengan Angga, Malika tetap mengisi perutnya sebab ia tak mau sakit. Sambil menghapus air matanya yang jatuh tanpa permisi, ia menyuapkan makanan ke mulutnya. Sesekali, ia melirik pintu kamar Angga, berharap suaminya itu berubah pikiran dan mau makan bersama dengan dirinya. Hari ini, Malika bermaksud menyegarkan pikirannya dengan berjalan kaki di sekitar gedung apartemen tempat tinggalnya. Sejak terakhir kali berdebat dengan Angga beberapa malam yang lalu, ia berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Selain karena letak toko bunga Ibu Sabrina yang lumayan jauh,
ia juga ingin mendapatkan penghasilan yang lebih dari yang ia dapat saat ini. Bukan Malika tidak bersyukur dengan apa yang didapatnya saat ini, tetapi ia ingin mempersiapkan diri untuk masa depannya dan juga untuk ibunya. Sekarang saja keuangannya sudah semakin menipis. Itu karena ia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan uang makan. Sedang sibuk memikirkan segala keruwetan yang ada, tiba-tiba terdengar suara seorang ibu yang berteriak meminta tolong. Sontak Malika menoleh, dan tanpa perintah, ia berlari mengejar maling yang baru saja melewatinya. Lama tidak berlari membuat Malika cepat merasa lelah. Padahal, sewaktu masih sekolah dulu, Malika dikenal sebagai juara lomba lari tingkat SMA 3 kali berturut-turut di kampungnya. 10 menit telah berlalu, dan Malika masih mengejar pelaku jambret tadi. Tak mau lebih lama lagi, ia mengerahkan sisa tenaganya, dan saat semakin dekat, Malika melompati si pelaku. Alhasil, si pelaku terjatuh tertimpa bobot tubuh Malika. Di waktu yang bersamaan, orang-orang yang mengejar lainnya pun tiba. Tas yang sempat dijamret tadi kini telah berada di tangan Malika, sedangkan si pelaku tengah digelandang oleh beberapa warga ke kantor polisi. Malika berjalan sambil menormalkan tarikan nafasnya yang terengah-engah. Sementara dari arah depan, ibu yang meminta tolong tadi berlari kecil menghampirinya. "Terima kasih nak, sudah menolong ibu," ucap si ibu begitu berada di hadapan Malika. "Iya bu, sama-sama. Lain kali hati-hati ya bu," balas Malika sambil menyerahkan tas ibu tersebut, kemudian pamit. "Tunggu nak," seru ibu itu. "Ini ada sedikit rezeki sebagai ucapan terima kasih ibu," tutur si ibu seraya menyodorkan beberapa lembar uang kertas yang dirogohnya dari tas tadi ke Malika. "Tidak bu, tidak usah. Aku menolong ibu ikhlas," tolak Malika sopan, lalu kembali pamit. "Tunggu dulu nak." Lagi-lagi ibu itu menghentikan langkah kaki Malika. "Kebetulan ibu belum sarapan. Kalau kamu tidak keberatan, apa kamu bersedia menemani ibu makan di kafe depan?" minta si ibu sambil menunjuk letak kafe yang dimaksud. Karena merasa tidak enak jika menolak permintaan si ibu, Malika pun bersedia. Dengan tersenyum bahagia, si ibu menggandeng tangan Malika dan berjalan beriringan. Malika duduk berhadapan dengan ibu tadi. Awalnya, Malika hanya sekadar menemani, namun karena didesak, akhirnya ia setuju untuk sarapan bersama. "Sekali lagi terima kasih ya sudah menolong ibu. Oh iya, nama saya Nurul. Siapa namamu nak?" "Aku Malika bu. Apa kamu masih sekolah, kuliah, atau kuliah sambil kerja?" "Aku tidak kuliah bu, aku bekerja di toko bunga," jawab Malika. "Wah, kamu pasti mahir merangkai bunga," tebak ibu Nurul antusias. "Tidak bu, aku bekerja di toko bunga sebagai kurir," sanggah Malika. "Oh begitu. Sebenarnya saya sedang mencari asisten baru. Asisten saya yang lama berhenti karena menikah. Katanya suaminya melarang dia untuk bekerja, makanya dia mengundurkan diri. Kalau kamu berminat, kamu bisa mengisi posisi itu," jelas ibu Nurul yang juga menawarkan. "Apa kamu sudah menikah?" lanjutnya bertanya. Ketika Malika akan menjawab, seorang pramusaji datang dengan membawa pesanan mereka. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Terus dukung channel ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.